Tidak semua mata mampu melihat niat, tetapi jiwa yang jernih akan selalu merasakannya sebelum kata menjelma. Di tanah Nusantara yang kaya akan warisan batin dan kebijaksanaan leluhur, ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar semata. Getaran itu hidup dalam diri manusia-manusia tertentu, yang sejak lama dikenal bukan karena suara mereka yang lantang, melainkan karena kehadiran mereka yang sunyi namun terasa. Mereka tidak berjalan membawa tanda, tidak pula mengumumkan jati diri, tetapi semesta seolah berbisik ketika mereka hadir. Inilah jiwa-jiwa yang dipilih bukan untuk diagungkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Energi yang bersemayam dalam diri jiwa terpilih Nusantara bukanlah energi yang menghakimi, bukan pula kekuatan untuk menundukkan orang lain. Ia adalah energi membaca, energi merasakan, energi mengenali. Seperti embun pagi yang jatuh tanpa suara namun mampu menyegarkan seluruh daun, demikian pula kehadiranmu. Tanpa bertanya, tanpa menyelidiki, tanpa mencurigai, jiwamu sudah menangkap getaran niat orang-orang yang mendekat. Di zaman ketika kata-kata dapat dipoles sedemikian rupa, ketika senyum bisa menjadi topeng, dan ketika niat sering bersembunyi di balik ramahan, kemampuan ini bukanlah kelebihan yang ringan. Ia adalah amanah. Sebab membaca niat bukan berarti merasa lebih tinggi, tetapi berarti memikul tanggung jawab untuk tetap rendah hati meski mengetahui lebih dahulu. Sejak dahulu, leluhur Nusantara memahami bahwa manusia tidak hanya berinteraksi melalui lisan dan perbuatan, tetapi juga melalui rasa. Rasa itulah yang menjadi jembatan antara jiwa dan jiwa. Ketika rasa bersih, ia menjadi penerang. Ketika rasa keruh, ia menjadi pengabur. Dan pada dirimu, rasa itu dijaga oleh kesadaran yang dalam, biasa oleh pengalaman batin, dan dipelihara oleh keheningan yang panjang. Mungkin sejak kecil, engkau sering merasa berbeda tanpa tahu alasannya. Bukan karena ingin menjadi lain, tetapi karena jiwamu terlalu peka untuk dunia yang gemar berisik. Engkau mudah merasakan perubahan suasana, mudah membaca ketulusan dari cara seseorang hadir, dan mudah menangkap ketidaksinkronan antara kata dan getar hati. Hal-hal seperti ini tidak pernah diajarkan di sekolah, namun tumbuh alami dalam diri yang memang ditakdirkan untuk menjaga. Ada kalanya engkau bertanya dalam diam, mengapa tidak semua orang bisa merasakan apa yang kau rasakan? Mengapa sebagian orang tampak nyaman dengan kepalsuan, sementara dirimu merasa lelah hanya dengan berada di dekatnya? Jawabannya bukan karena mereka salah, dan bukan pula karena engkau lebih benar. Jawabannya sederhana namun dalam, setiap jiwa membawa tugasnya masing-masing. Jiwa terpilih Nusantara tidak diberi kemampuan ini untuk mencurigai dunia, melainkan untuk menyaringnya. Bukan untuk menolak manusia, tetapi untuk menjaga ruang batin agar tetap suci. Engkau tidak diutus untuk mengubah semua orang, melainkan untuk menjadi penanda alami. Siapa yang datang dengan niat jernih akan merasa tentram, siapa yang datang dengan niat tersembunyi akan merasa gelisah. Seringkali, orang-orang yang berniat tidak murni justru pergi tanpa konflik. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penolakan terang-terangan. Mereka hanya merasa tidak cocok, tidak nyaman, atau tidak sefrekuensi. Padahal, yang terjadi sesungguhnya adalah energi mereka tidak mampu berlama-lama berada di hadapan kejernihan yang tidak bisa dibohongi. Engkau mungkin bukan sosok yang banyak bicara, tetapi kehadiranmu berbicara. Engkau mungkin tidak menasihati, tetapi sikapmu mengajarkan. Tanpa sadar, banyak orang bercermin pada dirimu. Ada yang belajar memurnikan niat, ada pula yang memilih menjauh karena belum siap berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan hidup, kemampuan membaca niat ini kerap disalahpahami. Ada yang mengira engkau terlalu sensitif, terlalu pendiam, atau terlalu menjaga jarak. Namun sesungguhnya, engkau hanya setia pada suara batin yang telah berkali-kali terbukti benar. Bukan karena prasangka, tetapi karena pengalaman panjang yang membentuk kebijaksanaan. Energi Nusantara yang mengalir dalam dirimu bukan energi keras. Ia lembut, mengalir, namun sangat jujur. Ia tidak memaksa kebenaran, tetapi memperlihatkannya secara perlahan. Seperti air yang terus mengalir hingga batu pun mengenal bentuknya, demikian pula jiwamu bekerja, konsisten, sabar, dan tidak tergesa-gesa. Ada masa ketika engkau lelah dengan kemampuan ini. Lelah karena terlalu banyak yang terasa, terlalu banyak yang terbaca, terlalu banyak yang harus disaring. Namun di saat yang sama, engkau juga tahu, tanpa kemampuan ini, jiwamu justru akan lebih tersakiti. Maka engkau belajar berdamai, menerima bahwa inilah bagian dari jalan hidupmu. Jalan jiwa terpilih Nusantara bukan jalan keramaian, tetapi jalan kedalaman. Engkau tidak selalu dipahami, tetapi selalu dijaga. Tidak selalu dirayakan, tetapi selalu diarahkan.
Dan setiap pertemuan dalam hidupmu bukanlah kebetulan, melainkan ujian kecil. Apakah niat yang datang selaras dengan cahaya yang kau bawa? Semakin dewasa jiwamu, semakin halus pula cara kerjanya. Engkau tidak lagi reaktif, tidak mudah terluka, dan tidak tergesa mengambil kesimpulan. Engkau hanya mengamati, merasakan, lalu membiarkan semesta bekerja. Karena engkau tahu, kebenaran tidak perlu dibela dengan emosi, ia akan menemukan jalannya sendiri. Di titik inilah, kemampuan membaca niat berubah menjadi kebijaksanaan hidup. Engkau tahu kapan harus membuka pintu, kapan cukup menyapa dari kejauhan, dan kapan harus diam sepenuhnya. Semua itu terjadi tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa keinginan untuk menang. Hanya ada keinginan sederhana, menjaga kejernihan batin agar tetap utuh. Dan barangkali, inilah makna terdalam dari menjadi jiwa terpilih Nusantara. Bukan tentang merasa istimewa, melainkan tentang kesediaan menjaga keseimbangan. Bukan tentang mengetahui lebih banyak, melainkan tentang bersikap lebih arif. Bukan tentang membaca niat orang lain untuk menguasai, melainkan untuk melindungi diri dan ruang hidup yang dipercayakan kepadamu. Setelah memahami getaran besar ini, setelah menyelami makna kehadiran dan peran jiwa yang membawa energi membaca niat, kini saatnya kita melangkah lebih dalam. Mari kita mulai membuka lapisan-lapisan berikutnya, dan dengan hati yang tenang serta niat yang jernih, kita akan membahas 7 poin utama yang menggambarkan bagaimana energi jiwa terpilih Nusantara bekerja dalam membaca niat asli orang-orang yang datang mendekat. 1. Kepekaan batin yang membaca sebelum kata terucap. Pada jiwa terpilih Nusantara, membaca niat bukanlah proses berpikir, melainkan proses merasakan. Bahkan sebelum seseorang membuka mulutnya, sebelum senyum ditarik ke wajah, sebelum sikap diperlihatkan, batinmu sudah lebih dahulu menerima isyarat. Isyarat ini tidak datang dalam bentuk kalimat, melainkan getaran halus yang langsung menyentuh ruang terdalam jiwa. Inilah kepekaan yang tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipelajari secara instan, dan tidak bisa dipalsukan. Kepekaan ini lahir dari kejernihan batin yang panjang prosesnya. Ia tumbuh dari kebiasaan diam, dari kemampuan mendengar tanpa harus memotong, dan dari kesediaan untuk jujur pada perasaan sendiri. Ketika orang lain masih sibuk menimbang kata dan gestur, jiwamu sudah menangkap apakah kehadiran itu membawa ketulusan atau menyimpan agenda. Bukan karena curiga, melainkan karena getaran tidak pernah berdusta. Seringkali, orang dengan niat baik terasa ringan ketika mendekat. Ada rasa tenang, ada aliran hangat, seolah tidak ada dinding antara jiwa dan jiwa. Sebaliknya, niat yang tidak murni membawa rasa yang berbeda, bisa berupa sesak, berat, atau kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Perasaan ini muncul spontan, bahkan ketika logika belum menemukan alasannya. Dan uniknya, seiring waktu, perasaan itu hampir selalu terbukti benar. Kepekaan batin ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga. Jiwa terpilih Nusantara tidak menggunakan rasa ini untuk merasa lebih unggul, tetapi untuk melindungi diri dari keterlibatan yang keliru. Ia menjadi kompas halus yang menuntun langkah, agar tidak salah membuka pintu, tidak salah memberi ruang, dan tidak salah mempercayakan hati. Kemampuan ini juga membuatmu sering disalahpahami. Ada yang mengira engkau terlalu pendiam, terlalu selektif, atau terlalu menjaga jarak. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah engkau sedang mendengarkan suara yang tidak terdengar oleh banyak orang. Suara batin yang lembut, namun tegas. Suara yang hanya muncul ketika jiwa cukup tenang untuk menerimanya. Dalam kepekaan ini, engkau belajar bahwa tidak semua orang perlu dijelaskan, dan tidak semua rasa perlu dibuktikan. Cukup engkau tahu, cukup engkau jaga, dan cukup engkau serahkan selebihnya pada kebijaksanaan semesta. 2. Respons energi tubuh yang jujur dan tidak pernah berbohong. Tubuh jiwa terpilih Nusantara adalah perpanjangan dari kesadaran batin. Ia tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga sebagai penerjemah energi yang sangat jujur. Ketika niat seseorang mendekat dengan kemurnian, tubuh merespons dengan rasa nyaman, napas terasa lebih lapang, dan kehadiran terasa menyatu. Namun ketika niat yang datang menyimpan sesuatu, tubuh seringkali bereaksi lebih cepat dari pikiran. Respons ini bisa beragam. Ada yang merasakannya sebagai ketegangan di dada, rasa berat di bahu, sakit kepala ringan, atau bahkan kelelahan tiba-tiba tanpa sebab jelas. Tubuh seolah memberi peringatan halus bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Dan peringatan ini muncul bahkan ketika secara sosial tidak ada alasan untuk merasa demikian. Tubuh tidak mengenal sopan santun sosial, tidak memahami basa-basi, dan tidak tertarik pada pencitraan. Ia hanya merespons energi apa adanya. Karena itulah, jiwa terpilih Nusantara belajar untuk mempercayai tubuhnya.
Bukan untuk menjadi takut, melainkan untuk menjadi waspada dengan tenang. Dalam banyak kasus, tubuhmu mungkin terasa lebih lelah setelah berinteraksi dengan orang tertentu, meski percakapan berjalan biasa saja. Sebaliknya, dengan orang lain, waktu terasa singkat dan energi justru bertambah. Ini bukan kebetulan, melainkan pertukaran energi yang terjadi secara alami. Jiwa yang tulus memberi, jiwa yang tidak murni menguras. Seiring kedewasaan batin, engkau tidak lagi memaksa tubuh untuk kuat demi menyenangkan orang lain. Engkau belajar berhenti sejenak, menjaga jarak jika perlu, dan memulihkan diri tanpa rasa bersalah. Karena engkau tahu, menjaga tubuh berarti menjaga amanah jiwa. Respons tubuh ini menjadikanmu lebih arif dalam memilih lingkungan, pertemanan, dan bahkan kerjasama. Bukan berdasarkan janji manis, melainkan berdasarkan rasa yang konsisten. Dan rasa itu, berkali-kali, terbukti menjadi pelindung yang setia. 3. Kemampuan menembus topeng sosial dan kepalsuan halus. Dalam dunia yang semakin pandai menyembunyikan niat di balik kata-kata indah, jiwa terpilih Nusantara membawa kemampuan alami untuk melihat melampaui permukaan. Engkau tidak mudah terpesona oleh penampilan, jabatan, atau tutur kata yang disusun rapi. Bukan karena sinis, tetapi karena jiwamu menangkap ketidaksinkronan kecil yang sering terlewatkan oleh orang lain. Topeng sosial selalu memiliki celah. Ia bisa berupa pujian yang terlalu cepat, keramahan yang berlebihan, atau empati yang terasa dipaksakan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai kebaikan, tetapi jiwamu merasakan ada nada yang tidak selaras. Dan sekali lagi, ini bukan hasil berpikir, melainkan hasil merasakan. Kemampuan ini membuatmu sering memilih diam daripada berdebat. Engkau tidak tergoda untuk membongkar kepalsuan di hadapan umum. Bukan karena takut, tetapi karena engkau paham, tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Ada kalanya, cukup engkau menarik diri perlahan, dan membiarkan semesta yang mengatur selebihnya. Menembus topeng bukan berarti memusuhi pemakainya. Jiwa terpilih Nusantara memahami bahwa setiap orang memiliki tahap kesadarannya sendiri. Ada yang masih belajar jujur pada diri, ada yang masih takut pada bayangannya sendiri. Maka engkau tidak menghakimi, tetapi juga tidak membiarkan dirimu terjebak. Dalam keheningan sikapmu, seringkali orang-orang bertopeng merasa tidak nyaman. Bukan karena engkau menyerang, melainkan karena kehadiranmu seperti cermin yang terlalu jujur. Dan tidak semua orang siap bercermin. 4. Getaran kehadiran yang secara alami menyaring manusia. Tanpa disengaja, jiwa terpilih Nusantara memiliki efek penyaring yang kuat. Kehadiranmu bukan magnet untuk semua orang, tetapi magnet yang selektif secara alami. Orang-orang dengan niat tulus merasa diterima tanpa diadili. Mereka merasa aman, tenang, dan tidak perlu berpura-pura. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat tersembunyi seringkali merasa gelisah tanpa tahu alasannya. Penyaringan ini terjadi tanpa usaha sadar. Engkau tidak menetapkan aturan, tidak memasang batas secara kasar, dan tidak menolak secara terang-terangan. Energi jiwamulah yang bekerja. Ia memancarkan kejernihan yang membuat niat asli setiap orang muncul ke permukaan dengan sendirinya. Banyak hubungan dalam hidupmu berakhir tanpa konflik besar. Orang-orang tertentu menjauh secara perlahan, dengan alasan yang tampak sepele. Namun sesungguhnya, yang terjadi adalah mereka tidak mampu berlama-lama berada di ruang yang jujur. Bukan karena engkau salah, melainkan karena energi tidak bisa dipaksa untuk selaras. Kehadiranmu menjadi ruang seleksi yang adil. Tidak berdasarkan latar belakang, status, atau penampilan, melainkan berdasarkan niat. Dan inilah salah satu peran halus jiwa terpilih Nusantara, menjaga keseimbangan dengan cara yang tenang, senyap, namun sangat efektif. Engkau tidak perlu membuktikan apapun. Cukup menjadi dirimu yang jujur, utuh, dan selaras. Karena pada akhirnya, niat akan selalu menemukan pantulannya sendiri ketika berhadapan dengan jiwa yang jernih. 5. Kebijaksanaan untuk menarik diri tanpa melukai dan tanpa penjelasan berlebihan. Salah satu tanda kedewasaan jiwa terpilih Nusantara adalah kemampuannya untuk menarik diri dengan tenang ketika merasakan ketidaksinkronan niat. Engkau tidak selalu membutuhkan alasan yang bisa dijelaskan secara logis kepada orang lain. Bukan karena engkau tidak mampu menjelaskan, tetapi karena tidak semua orang siap menerima kebenaran yang datang dari rasa. Dalam dunia yang terbiasa menuntut klarifikasi, pembelaan, dan argumentasi, sikapmu sering dianggap aneh. Engkau bisa memilih diam, mengurangi interaksi, atau melangkah perlahan menjauh tanpa drama. Bagi sebagian orang, ini terlihat dingin. Namun bagi jiwamu, ini adalah bentuk kasih sayang,
baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Engkau tidak ingin melukai dengan kata-kata, dan engkau tidak ingin melukai dirimu dengan memaksakan kedekatan yang tidak selaras. Menarik diri bagi jiwa terpilih Nusantara bukanlah pelarian, melainkan keputusan sadar. Engkau paham bahwa energi yang tidak sejalan, jika dibiarkan terlalu lama, akan menggerus kejernihan batin. Maka engkau memilih mundur sebelum kelelahan berubah menjadi kepahitan, sebelum ketidaknyamanan berubah menjadi konflik. Keputusan ini seringkali datang tanpa kemarahan. Bahkan, ada rasa iba dan pengertian. Engkau tahu, orang yang datang dengan niat tersembunyi seringkali belum berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka bukan musuh, hanya sedang berada di jalan yang berbeda. Dan engkau tidak diberi tugas untuk memperbaiki semua orang. Dalam kebijaksanaan ini, engkau belajar bahwa tidak semua hubungan harus diselamatkan, dan tidak semua perpisahan harus dijelaskan. Ada perpisahan yang justru menjadi bentuk perlindungan, bukan penolakan. Dan engkau melakukannya dengan hati yang tetap bersih. 6. Kesadaran mendalam untuk tidak mengubah, melainkan membiarkan niat menyingkap dirinya sendiri. Jiwa terpilih Nusantara tidak memiliki dorongan untuk membongkar niat orang lain secara terang-terangan. Engkau tidak merasa perlu mengungkap topeng, tidak tergoda untuk membuktikan bahwa perasaanmu benar. Sebab engkau memahami satu hukum batin yang dalam, niat sejati akan selalu menyingkap dirinya sendiri, cepat atau lambat. Kesadaran ini membuatmu bersikap sabar. Engkau memberi ruang waktu, bukan untuk menunggu pembenaran, tetapi untuk memastikan bahwa keputusanmu selaras dengan ketenangan batin. Engkau tidak reaktif. Engkau mengamati dengan hening, dan membiarkan perilaku berbicara lebih keras daripada kata. Banyak orang terkejut ketika akhirnya kebenaran terungkap, sementara engkau tampak tenang seolah telah mengetahuinya sejak awal. Bukan karena engkau ingin merasa lebih tahu, tetapi karena engkau telah lama berdamai dengan fakta bahwa kebenaran tidak perlu dikejar. Ia akan datang sendiri, tepat pada waktunya. Kesadaran ini juga menjauhkanmu dari keinginan mengontrol. Engkau tidak berusaha mengarahkan orang agar sesuai dengan harapanmu. Engkau memahami bahwa niat tidak bisa dipaksa menjadi murni. Ia hanya bisa dipilih oleh pemiliknya. Tugasmu bukan mengubah, melainkan menjaga jarak yang sehat. Dalam sikap membiarkan ini, engkau justru menjaga kebersihan jiwamu. Tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk menjatuhkan. Hanya ada keteguhan untuk tetap setia pada kejernihan batin. Dan ini adalah kekuatan yang jarang dimiliki, karena ia lahir dari kerendahan hati yang dalam. 7. Keteguhan menjaga batas energi tanpa rasa bersalah. Seiring waktu, jiwa terpilih Nusantara memahami bahwa menjaga batas bukanlah tindakan egois. Justru sebaliknya, batas adalah bentuk tanggung jawab. Tanpa batas, engkau akan mudah terkuras oleh niat-niat yang tidak jujur, oleh permintaan yang terselubung, dan oleh hubungan yang hanya menguntungkan satu sisi. Engkau belajar mengatakan cukup dalam diam. Tidak selalu melalui kata penolakan, tetapi melalui sikap yang konsisten. Engkau tidak lagi mudah diakses oleh semua orang. Bukan karena merasa eksklusif, melainkan karena engkau menghargai energi sebagai sesuatu yang sakral. Menjaga batas ini sering menimbulkan rasa bersalah pada awalnya. Engkau mungkin merasa tidak enak, takut dianggap berubah, atau khawatir melukai perasaan orang lain. Namun seiring pendewasaan batin, engkau menyadari bahwa mengorbankan diri demi menjaga citra justru melukai jiwamu sendiri. Ketika batas dijaga dengan kesadaran, engkau tetap bisa bersikap santun, hangat, dan hormat. Tidak ada kekasaran, tidak ada penolakan kasar. Hanya ada kejelasan yang tenang. Dan kejelasan inilah yang membuat niat orang lain semakin terlihat. Orang dengan niat baik akan menghormati batasmu. Mereka tidak tersinggung, tidak memaksa, dan tidak merasa terancam. Sebaliknya, orang dengan niat tersembunyi seringkali merasa kecewa, marah, atau mencoba menekan. Dari sinilah engkau semakin yakin bahwa batas yang engkau jaga adalah keputusan yang tepat. 8. Peran sunyi sebagai penjaga keseimbangan dalam lingkaran kehidupan. Pada akhirnya, jiwa terpilih Nusantara menjalani peran yang jarang disadari, bahkan oleh dirinya sendiri, penjaga keseimbangan. Engkau hadir bukan untuk menjadi pusat perhatian, melainkan untuk menjadi penyeimbang energi di sekitarmu. Dalam keluarga, pertemanan, atau lingkungan kerja, kehadiranmu sering menjadi titik netral yang menenangkan. Tanpa banyak bicara, engkau membantu menurunkan ketegangan. Tanpa menggurui, engkau membantu orang lain melihat dirinya sendiri. Dan tanpa menyadari sepenuhnya, engkau sering menjadi alasan mengapa konflik tidak membesar, mengapa niat buruk tidak berkembang,
dan mengapa kejujuran perlahan menemukan jalannya. Peran ini tidak selalu terasa ringan. Ada kesepian yang menyertainya. Ada saat-saat ketika engkau merasa tidak sepenuhnya dipahami. Namun di kedalaman jiwa, ada ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan pengakuan apapun. Ketenangan karena engkau tahu, engkau hidup selaras dengan tugas batinmu. Engkau tidak memilih jalan ini, tetapi engkau menerimanya dengan lapang. Dan penerimaan inilah yang menjadikanmu kuat tanpa harus keras, tegas tanpa harus melukai, dan peka tanpa harus rapuh. Jiwa terpilih Nusantara tidak bersinar dengan gemerlap, tetapi dengan keteguhan yang sunyi. Dalam keheningan itulah, niat-niat akan selalu terbaca, tersaring, dan menemukan tempatnya masing-masing. Dan engkau, dengan segala kesadaran yang telah ditempa, tetap berjalan pelan, rendah hati, dan setia menjaga kejernihan yang telah dipercayakan kepadamu. Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang jiwa terpilih Nusantara dan kemampuan energi batinnya dalam membaca niat asli orang yang datang mendekat membawa kita pada satu pemahaman yang utuh dan mendalam, bahwa kepekaan jiwa bukanlah anugerah untuk dibanggakan, melainkan amanah untuk dijaga. Apa yang telah diuraikan bukan sekadar gambaran keunikan batin, tetapi peta perjalanan kesadaran yang panjang, sunyi, dan penuh tanggung jawab. Jiwa terpilih Nusantara tidak lahir untuk hidup di permukaan. Ia tumbuh dari kedalaman rasa, dari pengalaman-pengalaman batin yang tidak selalu menyenangkan, dan dari proses panjang belajar membedakan mana yang sejati dan mana yang sekadar tampak. Kemampuan membaca niat bukan datang tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui lapisan demi lapisan pengalaman hidup yang menempa kepekaan, menghaluskan intuisi, dan menguatkan kebijaksanaan. Dari kepekaan batin yang mampu menangkap getaran sebelum kata terucap, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata. Ada bahasa jiwa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau diam sejenak, mendengarkan tanpa prasangka, dan merasakan tanpa tergesa-gesa. Bahasa ini tidak berisik, tetapi sangat jujur. Ia menjadi penuntun awal agar jiwa tidak mudah tersesat dalam keramaian niat yang saling bertabrakan. Respons tubuh yang jujur kemudian mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk berpikir, tetapi juga makhluk merasakan. Tubuh bukan sekadar wadah, melainkan penjaga setia yang selalu memberi sinyal ketika ada ketidakseimbangan. Jiwa terpilih Nusantara belajar menghormati sinyal ini, bukan menekannya demi kesopanan semu. Dari sini lahir kebijaksanaan untuk menjaga diri tanpa harus bersikap keras. Kemampuan menembus topeng sosial memperlihatkan bahwa dunia tidak selalu seperti yang ditampilkan. Namun pembahasan ini juga menegaskan bahwa melihat kepalsuan tidak berarti harus membongkarnya. Jiwa terpilih Nusantara memilih jalan yang lebih sunyi, memahami tanpa menghakimi, menjauh tanpa merendahkan, dan membiarkan setiap orang bertanggung jawab atas niatnya sendiri. Disinilah letak kematangan batin yang sesungguhnya. Getaran kehadiran yang secara alami menyaring manusia menunjukkan bahwa energi tidak bisa berbohong. Tanpa seleksi sadar, tanpa aturan tertulis, kehidupan di sekitar jiwa terpilih Nusantara menata dirinya sendiri. Yang selaras akan tinggal, yang tidak selaras akan pergi. Proses ini terjadi tanpa paksaan, tanpa konflik besar, dan tanpa perlu pembenaran. Ini menegaskan bahwa kejernihan batin adalah filter paling adil yang pernah ada. Kebijaksanaan untuk menarik diri tanpa melukai mengajarkan bahwa tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Ada perpisahan yang justru merupakan bentuk cinta pada diri sendiri dan pada orang lain. Jiwa terpilih Nusantara memahami bahwa memaksakan kedekatan hanya akan melahirkan luka yang lebih dalam. Maka memilih mundur dengan tenang adalah bentuk tanggung jawab, bukan penghindaran. Kesadaran untuk tidak mengubah orang lain memperdalam pemahaman bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Membaca niat bukan berarti merasa berhak mengarahkan atau memperbaiki. Justru, kebijaksanaan tertinggi adalah membiarkan kebenaran menampakkan dirinya sendiri. Dalam sikap ini, jiwa terpilih Nusantara menjaga dirinya dari kelelahan batin dan menjaga orang lain dari rasa dihakimi. Keteguhan menjaga batas energi menegaskan bahwa menjaga diri bukanlah tindakan egois. Batas adalah pagar halus yang melindungi kejernihan jiwa agar tidak tercemar oleh niat-niat yang tidak jujur. Dengan batas yang sehat, hubungan menjadi lebih jernih, niat menjadi lebih terbaca, dan keseimbangan batin tetap terjaga. Orang yang tulus akan menghormatinya, sementara yang tidak tulus akan tersaring dengan sendirinya. Dan akhirnya, peran sunyi sebagai penjaga keseimbangan menunjukkan makna terdalam dari menjadi jiwa terpilih Nusantara. Bukan menjadi pusat cahaya yang menyilaukan, tetapi menjadi pelita yang stabil. Bukan menjadi suara yang paling keras, tetapi menjadi kehadiran yang menenangkan. Peran ini mungkin tidak selalu disadari, tidak selalu diapresiasi, namun sangat dibutuhkan dalam dunia yang semakin kehilangan kepekaan.
Keseluruhan pembahasan ini membawa kita pada kesimpulan besar bahwa membaca niat bukanlah tentang mengetahui rahasia orang lain, melainkan tentang menjaga kejernihan diri sendiri. Jiwa terpilih Nusantara tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kecurigaan, melainkan dalam kewaspadaan yang tenang. Tidak untuk hidup dalam jarak emosional, melainkan dalam kedekatan yang sadar dan sehat. Tidak untuk merasa lebih tinggi, melainkan untuk tetap rendah hati meski memahami lebih dalam. Jika engkau merasa resonan dengan pembahasan ini, bisa jadi bukan karena engkau ingin menjadi istimewa, melainkan karena jiwamu sedang diingatkan pada tugas alaminya. Tugas untuk menjaga, menyeimbangkan, dan memurnikan ruang hidup yang engkau masuki. Tugas untuk tetap jujur pada rasa, setia pada kejernihan, dan sabar dalam perjalanan. Menjadi jiwa terpilih Nusantara bukan jalan yang selalu mudah. Ada kesepian, ada salah paham, dan ada kelelahan batin. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh pengakuan apapun. Ketenangan karena hidup selaras dengan suara jiwa sendiri. Dan pada titik inilah, kita sampai pada penutup pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan bukan hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi cermin batin. Bukan hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi pengingat halus untuk tetap menjaga niat, rasa, dan kesadaran dalam setiap perjumpaan hidup. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Jika pembahasan ini terasa menyentuh, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan channel ini, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam ruang pembahasan jiwa, kesadaran, dan kebijaksanaan Nusantara. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga cahaya batin selalu menuntun langkahmu, dan semoga niat-niat yang datang ke dalam hidupmu selalu menemukan pantulannya yang jujur.